Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 untuk mata kuliah komunikasi data. Tugasnya yaitu mereview jurnal. Untuk jurnal yang saya review berjudul A Framework of 5G Network as the Foundation for IoT Technology for Improved Future Network. Sumber jurnal ini saya dapat atau saya download dari academicjournals.org/igps. Volume dan halamannya volume 14 halaman 97 sampai 107. Untuk tahunnya tahun 2019. Untuk penulis jurnal ini yaitu Modesta E. Ezema, Francis A. Okoye, dan Anthony O. Okwari. Reviewer dan tanggal review. Untuk reviewernya saya sendiri, Rudi Rahmat. Jurnal ini saya review pada 20 April 2021. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberi kesadaran pada pembaca tentang kenapa harus dikembangkannya teknologi 5G dan memaparkan apa saja yang dapat dilakukan Internet of Things atau IoT apabila diimplementasikan dengan jaringan 5G. Subjek penelitian. Penelitian ini tidak melibatkan subjek pihak lain sebagai subjek dalam penelitiannya. Adapun untuk topik bahasan penelitian ini adalah jaringan seluler generasi kelima atau 5G dan Internet of Things atau IoT. Metode penelitian. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deskriptif, di mana makalah ini meninjau literatur tentang bagaimana 5G dan IoT dapat digabungkan secara efektif untuk mencapai perubahan. Kemudian di sini ada evolusi jaringan seluler. Pertama ada 1G. 1G ini melayani voice telepon. Kemudian generasi selanjutnya ada 2G. Pada 2G ini selain melayani voice telepon, tapi juga data service generasi awalnya. Kemudian ada 3G. 3G ini mempunyai layanan voice dan data service. Lalu selanjutnya 4G. 4G ini melayani voice dan broadband data service. Dan teknologi yang terbaru yaitu 5G, yaitu teknologi berkecepatan tinggi dan latensi yang rendah. Kemudian ini di sebelah kanannya ada framework jaringan 5G, di mana 5G ini dapat dijadikan terminal jaringan-jaringan lain seperti LTE, WAN, 3G, GPS atau edge. Dan si 5G ini langsung terkoneksi ke server seperti control system, real time communication, data server. Dan 5G ini mempunyai kecepatan yang sangat tinggi sehingga jaringan lain dapat terhubung kepadanya untuk meminta layanan. Lalu selanjutnya ada arsitektur IoT. IoT ini tersusun dari atau dibangun atas 4 arsitektur, yang 4 bagian maksudnya, maaf. Pertama, sensor connectivity dan network. Sensor contohnya seperti RFID dan barcode. Lalu gateway dan network seperti WAN, GSM, UTMS, LTE, LTEA, Wi-Fi, Ethernet, gateway control. Lalu selanjutnya manajemen service, modeling, device modeling, configuration and management, data flow management, security control. Lalu selanjutnya bagian aplikasi, contohnya people tracking, environmental, healthcare, retail, energy, transportation, supply chain,
surveillance. Lalu hasil penelitiannya, dengan dikolaborasikannya jaringan 5G dan teknologi Internet of Things atau IoT, maka memungkinkan pengguna IoT tingkat lanjut yang memerlukan waktu respon yang sangat cepat, di mana hal tersebut dapat diimbangi oleh teknologi jaringan seluler sebelumnya, seperti smart city atau kota pintar. Data lebih cepat dan latensi lebih rendah transmisi akan memungkinkan komunikasi real time di antara perangkat pintar yang terhubung, sehingga memungkinkan terciptanya lingkungan perkotaan yang efisien. Misalnya, kendali lalu lintas akan sangat meningkat ketika kondisi jalan dapat dianalisis secara real time dengan menggunakan kamera cerdas berkemampuan IP. Lalu di sektor hiburan ada virtual reality atau VR yang akan membutuhkan data dalam jumlah besar dan sangat cepat kecepatan pemrosesannya. Lalu di bidang periklanan, kolaborasi antara IoT dan 5G akan memungkinkan pengiklan untuk menargetkan konsumen secara tepat sasaran dan lebih cepat, dan dengan akurasi yang lebih besar karena data diakses dan diolah secara real time. Lalu kelebihan jurnal ini isi jurnal sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu tadi teknologi 5G dan teknologi IoT. Lalu ada referensi dari jurnal ini, pendukungnya banyak. Lalu kekurangan jurnal. Pertama, penulisan jurnal kurang rapi, terdapat penempatan gambar yang tidak sesuai. Misalnya seperti ini. Framework 5G tapi ditempatkan di bahasan Internet of Things. Lalu tidak didukung dengan adanya data perbandingan. Di jurnal ini tidak ada pembanding, misalkan dari IoT dengan menggunakan 4G dan teknologi IoT dengan menggunakan 5G dibandingkan, sehingga perbedaannya itu lebih terlihat dan kemampuan 5G lebih bisa dilihat. Kemudian penyusunan materi yang kurang rapi. Nah, pada penyusunan materi ini seperti padahal di sini udah ada kesimpulannya, tapi setelah kesimpulan masih ada pembahasan. Lalu perbedaan dengan rencana penelitian. Tujuan awalnya penelitian memberi pemaparan tentang pengkolaborasian antara teknologi 5G dan teknologi Internet of Things. Akan tetapi di pembahasan akhir dijelaskan pemanfaatan jaringan 5G secara general. Jadi agak out of topic sih. Dia membahas 5G network slicing, basic of 5G network slicing, dan ini. Kemudian kesimpulannya, jurnal ini memaparkan dan memberi pengetahuan pada pembaca tentang teknologi 5G dan Internet of Things atau IoT yang merupakan perpaduan ideal yang dapat mengubah masa depan teknologi dewasa ini, yakni dengan jaringan komunikasi kecepatan tinggi dan latensi rendah dikombinasikan dengan perangkat IoT, maka dapat menciptakan layanan yang tidak mungkin diterapkan pada teknologi sebelumnya, sehingga menghasilkan output yang diharapkan dan dapat memberi lebih banyak fungsi. Namun menurut saya ini masih
jurnal ini masih perlu dilakukan perbaikan seperti penyusunan materi, penempatan gambar yang kurang sesuai, dan memasukkan data pembanding sehingga lebih meyakinkan pembaca apa sih kelebihan 5G ini, dan ada datanya juga untuk sebagai buktinya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada masukan mungkin bisa kontak saya secara pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.